Pemirsa, warga satu dusun di Lumajang, Jawa Timur hingga saat ini masih terisolasi pasca bencana awan panas dan banjir lahar yang terjadi. Seperti yang terpantau pada Minggu pagi ini, nampak aliran lahar Gunung Semeru mulai berangsur-angsur surut di aliran Sungai Regoyo, Desa Jugosari di Kecamatan Candipuro, Lumajang. Menurut warga, tumpukan material vulkanik berupa batu besar yang masih memenuhi bagian atas jembatan Limpas menyebabkan warga dusun Sumber Langsep terisolasi sejak 4 hari terakhir. Tidak hanya terisolasi, saat banjir lahar susulan kembali menerjang, dusun yang dihuni oleh 142 kepala keluarga ini juga berpotensi diterjang oleh banjir lahar mengingat ketinggian tanggul yang hampir rata dengan ketinggian sungai. Warga pun berharap pemerintah dengan cepat untuk melakukan normalisasi aliran sungai agar jalur bisa dilalui lagi oleh warga dengan aman. Berapa hari terisolir ini, Pak? Mulai hari Kamis sampai sekarang. Pasca erupsi kemarin itu, Pak ya? Ya. Kondisinya seperti apa sih, Pak? Kondisinya mungkin itu udah terancam lahar. Udah mau melompat, kok kemarin itu melompat cuma air sedikit yang melompat. Ya ini kemungkinan kalau datang lagi nanti bisa melompat. Yang apa tuh yang diminta sama masyarakat itu cepat apa itu Normalisasi, ya, Pak ya? normalisasi sama itu lah. Mau kalau bisa ya makanan lah. Ini ruwet sama makanan itu gimana mau belinya gitu. Jadi makanan itu. Informasi kondisi terkini pasca erupsi Gunung Semeru akan disampaikan oleh dua rekan kami. Ada Novan Zam dari wilayah terdampak di Dusun Sumbersari dan juga ada Farah Manhila dari Kecamatan Candipuro. Pertama kita ke Farah terlebih dahulu. Bagaimana kondisi di sana, Farah? Silakan. Ya, Rendra dan juga pemirsa, pagi ini telah digelar koordinasi oleh sejumlah pihak yang dihadiri oleh BNPB, kemudian dari pemerintah kabupaten setempat bersama dengan tim PVMBG Pusat dan tim pengamanan TNI Polri serta perwakilan dari masyarakat di Kabupaten Lumajang. Dan untuk mengetahui bagaimana sebenarnya kondisi terkini dari aktivitas vulkanik Gunung Semeru, pemirsa, saya sudah bersama dengan Ketua Tim Kerja Gunung Api PVMBG, Ibu Heruning Tias Desi Purnamasari. Selamat siang, Ibu. Selamat siang. Ibu, boleh dipaparkan bagaimana aktivitas vulkanik Gunung Api Semeru terkini atau yang terbaru? Ya. Untuk saat ini Gunung Semeru masih di level 4 atau status awas dengan kegempaan pada hari ini masih terekam cukup banyak ya, di 36 kali kejadian. Dan untuk gempa erupsi yang kemarin terjadi itu totalnya di 116 kali kejadian. Sehingga dengan adanya aktivitas kegempaan dari Gunung Semeru saat ini masih di level 4 atau status awas. Apa potensi yang mungkin terjadi dengan kondisi terkini di Gunung Api Semeru ini, Bu? Ya, untuk potensi dari bahaya Gunung Semeru yang terjadi pada aktivitas level 4 atau status awas, ini adalah potensi bahaya pertama adanya erupsi, ini yang terjadi masih terjadi setiap harinya. Kemudian juga kita mewaspadai adanya awan panas susulan yang bisa terjadi kapan saja, dan kita juga harus mewaspadai adanya bahaya sekunder yang ditimbulkan dari erupsi Gunung Semeru itu, yaitu adanya lahar yang mengalir biasanya di Sungai Kobokan sisi sektoral tenggara dari Gunung Semeru, dan juga adanya tumpukan material awan panas yang masih panas kemudian tersiram dengan air hujan karena intensitas intensitas hujan yang masih tinggi di area puncak dan juga area Sungai Kobokan, dan ini yang dapat menimbulkan letupan yang terjadi, dan ini dapat mengakibatkan mengeluarkan asap. Hal ini yang harus diwaspadai oleh masyarakat karena bahaya ini cukup mengancam juga di area Sungai Kobokan.
Bu, ini banyak masyarakat Lumajang yang menganggap bahwa erupsi Gunung Semeru ini memang sudah sangat sering terjadi, sudah dibilang karakteristik Semeru sendiri. Mungkin bisa dikonfirmasi Bu, apakah benar yang disampaikan masyarakat ini dan apa yang kemudian membedakan erupsi kali ini dengan erupsi-erupsi sebelumnya Bu? Ya, untuk erupsi Gunung Semeru sendiri ini memang sudah terjadi setiap hari. Namun erupsi yang terjadi di Semeru biasanya dengan intensitas kecil sehingga hanya terjadi atau potensinya itu di area kawah saja. Namun untuk yang tanggal 19 November kemarin ini ada awan panas yang mengalir mencapai 13 km dan hal inilah yang membedakan dari aktivitas-aktivitas Gunung Semeru sebelumnya. Nah, awan panas ini yang cukup berbahaya karena dampaknya ini terhadap masyarakat yang apabila nanti terkena awan panas ini potensi bahayanya bahkan sampai ke dapat menimbulkan korban jiwa. Yang tidak kalah berbahaya dari erupsi Semeru ini adalah bahaya sekunder berupa lahar karena intensitas hujan yang cukup tinggi. Bu, apakah dengan kondisi seperti ini status dari level gunung api Semeru ini akan bertahan di awas atau mungkin ada kemungkinan untuk bisa turun ke waspada atau level 3 dan berapa hari kira-kira kita bisa memperkirakan penurunan status ini Bu? Ya, untuk tingkat aktivitas Gunung Semeru saat ini di level 4 atau awas, kapan nanti akan turun ini kami belum bisa mengetahui karena untuk aktivitas gunung api saat ini masih tinggi dan untuk level 3 atau siaga ini akan kita evaluasi setiap per 6 jam sekali kami laporkan tingkat aktivitas dan juga rekomendasi kami. Jadi kita pantau secara intensif terkait tentang perkembangan update terkini dari aktivitas gunung api Semeru ini. Bu, ini banyak sekali letusan sekunder yang terjadi ya Bu ya beberapa hari ini dan rupanya juga banyak masyarakat yang berada di kawasan aliran lahar gitu. Ibu sempat menyebutkan bahaya sekunder, mungkin boleh lebih dijelaskan secara rinci jarak aman berapa bagi masyarakat untuk melihat letusan sekunder atau ada rekomendasi lainnya? Ya, untuk dari rekomendasi dari Badan Geologi sendiri, ini radius yang tidak diperbolehkan sementara tidak beraktivitas pada zona 8 km dari pusat aktivitas. Kemudian khususnya di sektoral sisi tenggara, ini masyarakat untuk dihimbau tidak beraktivitas terlebih dahulu di zona 20 km dari khususnya sektoral bagian sisi tenggara. Nah, jangan lupa juga bahwa rekomendasi kita juga ada 500 meter dari sisi kanan kiri badan sungai. Nah, ini juga harus diantisipasi karena ketika nanti lahar itu kemudian dia mengalir ke Sungai Kobokan, ini harus diantisipasi juga adanya limpasan-limpasan ke kanan kiri badan sungai. Nah, itu yang perlu diwaspadai oleh masyarakat. Jadi wisata bencana yang sekarang ini sedang banyak terjadi di area Sungai Kobokan itu harus diantisipasi oleh masyarakat karena ada potensi bahaya-bahaya sekunder itu. Berkaitan dengan wisata Gunung Api Semeru sendiri Bu, ini kan sebenarnya arah dari aliran lahar ke tenggara ya Bu ya. Sementara di belakangnya atau di utara, kemudian dan sisi-sisi lainnya, ini banyak wisata yang juga ramai dikunjungi oleh pengunjung. Bagaimana saat ini rekomendasi dari PVMBG, apakah bisa untuk dibuka wisata di bagian utara dan sekitarnya ataupun di gunung-gunung sekitar Semeru ini Bu? Ya, untuk rekomendasi dari Badan Geologi sendiri ini memang khusus di bagian sektoral 20 kilo. Namun untuk radius itu di 8 km. Jadi apabila wilayah daerah yang di utara atau bagian selain sektoral tenggara itu di luar radius 8 km itu bisa digunakan untuk aktivitas. Oke, termasuk wisatanya Bu, apakah boleh dibuka lagi di kawasan di luar 8 km atau seperti apa? Ya, kalau untuk zona rekomendasi kita sendiri itu di 8 km. Jadi kalau aktivitasnya itu aktivitas apapun ya, baik pemukiman atau pariwisata atau yang lain itu bisa rekomendasi kami ini bisa dilakukan gitu. Selain di 8 km itu. Terima kasih banyak Ibu Haru Ningtyas selaku Ketua Tim Kerja Gunung Api PVMBG atas informasinya. Pemirsa, artinya status Gunung Api Semeru ini juga masih dalam level 4 atau level awas yang harus benar-benar diperhatikan oleh masyarakat di sekitarnya. Sementara untuk penurunan status ini juga menunggu perkembangan aktivitas vulkanik dari Gunung Api Semeru. Rendra.